Halo semuanya, Wisnu di sini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, pada proyek kali ini saya membuat suatu website dengan tema yaitu tentang kucing. Nah, di website ini sendiri itu ditujukan untuk para komunitas pecinta kucing. Nah, di website ini sendiri terdapat beberapa fitur di dalamnya, yaitu ada fitur login, ada fitur regis, fitur logout, kemudian fitur create, update, dan juga delete, kemudian ada fitur searching, dan juga ada fitur upload, dan yang terakhir adalah fitur keamanan. Nah, fitur keamanan sendiri yaitu mencakup keamanan password, di mana password yang kita inputkan nantinya itu akan dienkripsi, sehingga akan meningkatkan keamanan dari website ini sendiri. Nah, ini adalah menu landing page dari halaman website kita. Nah, selanjutnya kita itu akan masuk ke halaman login. Nah, maka dari itu kita pencet, kita tekan tombol button ini. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman login. Nah, karena kita belum memiliki akun, maka kita akan daftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan nama lengkap kita, kemudian username, kemudian email, kemudian password. Kemudian kita tekan tombol daftar. Nah, user baru berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita coba masuk ke halaman phpMyAdmin. Nah, kita lihat apakah sudah masuk user yang tadi. Nah, user yang sudah kita buat itu sudah masuk. Kemudian kita lihat passwordnya ini sudah dienkripsi, sehingga akan meningkatkan keamanan pada website ini, sehingga yang tahu user kita, yang tahu password kita ya hanya kita sendiri. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman login. Di sini kita masukkan username-nya, kemudian password-nya, kemudian kita tekan tombol login. Nah, maka ketika username dan juga password-nya itu valid, kita akan diarahkan ke halaman utama. Nah, ini merupakan halaman utamanya, di mana di halaman utama itu terdapat dua kategori. Yang pertama itu adalah kategori kucing tergemoy. Nah, di sini kita bisa melakukan slide ke pinggir. Nah, untuk melihat, nah seperti ini. Kemudian kita juga bisa, nah kemudian di kategori kedua kita itu bisa melakukan yang namanya ada fitur search. Nah, di sini kita bisa mencari foto-foto kucing berdasarkan kategori yang kita masukkan. Misalkan kategorinya adalah gemoy. Nah, kita search, nah akan muncul foto-foto kucing dengan kategori yang kita inputkan. Nah, di sini juga ada footernya. Footernya cukup sederhana. Nah, kemudian kita masuk ke fitur-fitur selanjutnya, yaitu adalah fitur create, update, dan juga delete. Nah, maka dari itu kita akan masuk ke halaman profil untuk membuat postingan, yaitu tentang create. Nah, di sini kita akan membuat satu postingan baru. Nah, kita bisa tekan icon plus ini. Nah, dia akan mendirect kita ke halaman buat postingan baru. Nah, di sini merupakan salah satu fitur dari create. Nah, di sini kita buat nama kucingnya, yaitu nama kucingnya Wisnu Saputra, misalkan nama kucingnya. Kemudian jenis kucingnya itu adalah Anggora. Kemudian captionnya adalah kucing baik. Sekarang kita masukkan gambar kucingnya. Nah, masukkan gambar ini merupakan salah satu fitur dari upload. Jadi di masukkan gambar ini kita bisa upload gambar apapun dengan ekstensinya itu adalah JPG, JPEG, dan juga PNG. Nah, coba kita masukkan nah, foto kucing yang ini. Nah, setelah itu kita tekan tombol posting. Nah, postingan Anda berhasil diupload. Nah, kemudian kita akan diarahkan lagi ke menu akun.php atau menu profil kita. Nah, postingan sudah berhasil diupload, di mana pada halaman akun ini sudah tampil postingan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lihat ke menu landing page lagi, kita tekan back. Apakah postingan kita sudah muncul di sana? Nah, postingan yang kita buat itu sudah muncul di halaman landing page ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba fitur edit. Nah, kita balik lagi ke profil, kita arahkan ke postingan yang tadi, kemudian kita tekan menu edit. Nah, maka akan mendirect ke halaman edit postingan. Nah, di sini kita akan edit gambar dari kucingnya sendiri. Kita pilih gambar kucing, kita masukkan gambar yang terbaru, kemudian kita masukkan gambar kucingnya, misalkan yang ini. Nah, kemudian kita pilih edit. Nah, data berhasil diupdate. Nah,
data sudah berhasil diubah, kita diupdate, dan juga muncul perubahannya di halaman profil. Nah, sekarang kita lihat di halaman landing page apakah sudah berhasil diubah juga. Nah, kita lihat di halaman landing page juga sudah berhasil diubah. Nah, berarti fitur edit ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita terakhir adalah mencoba fitur hapus. Nah, kita balik lagi ke profil, kita arahkan ke postingan yang tadi, kita tekan menu hapus. Nah, postingan sudah terhapus. Coba kita lihat lagi ke menu landing page, apakah masih ada atau sudah terhapus. Dan kita lihat ternyata postingan yang tadi sudah terhapus. Nah, berarti untuk fitur delete sendiri sudah berhasil kita jalankan. Nah, sekarang fitur yang terakhir adalah fitur logout. Nah, dengan menekan tombol logout ini, kita akan keluar dari akun ini. Dan kita akan kembali lagi ke halaman indeksnya, yaitu halaman landing page-nya. Jadi kita tekan tombol logout ini. Nah, kita akan balik lagi ke menu ini. Nah, sekarang apabila kita ingin masuk ke menu edit, misalkan ke menu edit atau PHP, nah kita enter. Nah, sistem akan mengarahkan kita ke menu login. Kenapa? Karena sistem itu meminta bahwasannya sebelum kita masuk ke halaman edit, kita harus login terlebih dahulu, dan itu adalah salah satu fitur atau fungsi dari session. Nah, sekian penjelasan mengenai project yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai codingannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kode program yang kita gunakan dalam membangun website ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai halaman index.php-nya terlebih dahulu. Atau apabila kita lihat di saat running tadi, itu adalah halaman landing page-nya atau halaman awalnya. Nah, di halaman index.php ini, kita itu menggunakan kode-kode HTML seperti biasa, di mana pada bagian bodinya itu kita menggunakan, ada beberapa bagian, itu ada navbar, kemudian ada konten, ada isi, dan juga ada footer. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke halaman login dan juga register. Nah, di halaman login dan juga register ini barulah kita menggunakan yang namanya PHP. Kenapa? Karena pada bagian login dan juga register ini kita sudah harus mulai terkoneksi dengan database. Kenapa? Karena nantinya pada halaman ini tuh kita harus menyimpan data ke database, dan juga kita bisa mengambil data dari database sehingga bisa ditampilkan di halaman website kita. Nah, pada halaman login register ini, pada baris pertama kita buka terlebih dahulu tag PHP-nya untuk menggunakan PHP. Kita buka tag PHP-nya terlebih dahulu, kemudian pada baris ketiga sampai baris ke-8 kita menggunakan fungsi session. Nah, jadi session ini itu apa? Jadi session ini secara sederhana merupakan sebuah fungsi di mana tugasnya itu untuk seperti memberikan batasan kepada user untuk mengakses halaman-halaman tertentu sebelum dia melakukan login. Nah, jadi penjelasan sederhana mengenai session itu adalah seperti itu. Jadi ketika user ini belum melakukan login, maka dia tidak memiliki akses penuh terhadap setiap halaman. Nah, jadi kalau misalkan user itu pengen masuk ke halaman utama. Nah, tapi halaman utama itu kita harus melakukan login terlebih dahulu, sedangkan user itu belum melakukan login, maka sistem itu akan menolak permintaan user tadi dan akan mengembalikannya ke halaman login. Sehingga secara sederhana bisa kita simpulkan bahwasanya si sistem ini meminta user itu untuk melakukan login terlebih dahulu. Dia memaksa untuk user melakukan login terlebih dahulu agar nantinya bisa mengakses ke halaman utama itu. Nah, itu salah satu penjelasan sederhana mengenai session. Nah, kemudian pada baris ke-10 kita itu akan memanggil file function.php. Nah, jadi file function.php ini merupakan sebuah file terpisah di mana isinya itu merupakan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan nantinya di setiap halaman. Jadi kan kalau misalkan kita nulisin fungsi-fungsinya itu di setiap halaman, pasti kan itu bakalan ribet, bakalan susah juga, bakalan lama, nggak efisien. Nah, jadi untuk fungsi-fungsi yang sekiranya akan banyak digunakan di halaman-halaman tertentu, kita masukkan ke dalam satu buah file yang sama, yaitu file function. Nah, jadi nantinya kalau misalkan kita butuhkan nih, misalkan query ini kita butuhkan di halaman ini, query ini kita butuhkan di halaman ini, kita hanya perlu menuliskan atau memanggil file function.php-nya saja. Kemudian pada baris ke-12 sampai baris 21, itu kita pada bagian ini tuh kita memiliki sebuah kondisi. Nah, jadi jika misalkan tombol daftar atau tombol registernya itu sudah ditekan, maka akan dijalankan fungsi registrasinya. Nah, di mana function registrasi tersebut itu sudah kita buat pada file function tadi. Nah, di dalam kondisi ini sendiri itu akan menjalankan sebuah fungsi, yaitu jika registrasi yang mengambil data dari $post, di mana jika registrasinya lebih besar dari 0, artinya ada user, baru yang berhasil masuk ke database kita, sehingga jika berhasil itu akan muncul pesan user baru berhasil ditambahkan, sedangkan jika gagal itu akan muncul pesan error. Nah, kemudian pada baris ke-23 sampai baris ke
45 itu kita masuk ke kondisi yang kedua. Nah, jadi di kondisi ini kita itu akan mengecek apakah tombol submit yang memiliki namanya itu login itu sudah ditekan atau belum dengan perintah if iset dalam kurung $_post terus nama buttonnya itu adalah login. Nah, jika sudah ditekan baru kita cek passwordnya. Nah, di sini kita itu akan menangkap terlebih dahulu data username dan password dari postnya yang kita simpan ke dalam variabel username dan password. Kemudian kita itu akan mengecek satu persatu. Yang pertama kita akan cek adakah username di dalam database yang sama dengan username yang diinputkan saat login. Nah, kalau ada baru kita cek passwordnya. Tetapi kalau tidak ada baru kita tampilkan pesan errornya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, kita scroll ke bagian bawah. Nah, pada baris ke-71 sampai 73. Jadi ketika kita menginputkan username dan juga password, nah di mana di antara keduanya itu salah, ada salah satu yang salah, maka PHP ini akan menjalankan perintah error tadi di mana misalkan kita menginputkan username yang tidak sesuai dengan yang di database, maka PHP ini akan mengirimkan sebuah pesan bahwasannya username atau password yang kita masukkan itu salah. Nah, kemudian untuk bagian halaman login dan juga register ini kita menggunakan kode HTML seperti biasa, di mana terdapat bagian konten, isi, footer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke halaman landing. Nah, di halaman landing ini kita juga menggunakan fungsi PHP, kita juga menggunakan PHP maksudnya. Nah, jadi pada baris pertama kita buka terlebih dahulu tag PHP-nya, kemudian pada baris ketiga sampai baris ke-7 kita itu menggunakan menggunakan fungsi session. Jadinya nantinya sama seperti di halaman login dan juga register tadi. Jadi user itu tidak bisa seenaknya mengakses halaman-halaman tertentu sebelum dia melakukan login gitu. Nah, tapi perlu kita ingat juga sebelum kita menggunakan yang namanya session, kita juga harus menuliskan perintah session underscore start-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian pada baris ke-9, ini kita akan memanggil file function.php-nya. Nah, kemudian pada baris ke-10, ini kita akan mengambil data dari post. Jadi kita akan mengambil seluruh data yang ada di dalam tabel post. Caranya gimana? Caranya adalah kita tuliskan perintah mysqli_query dalam kurung variabel $con, select bintang from post. Atau kalau misalkan kita jelaskan atau misalkan kita jabarkan ada seperti ini. Kita akan mengambil data dari tabel. Kita akan mengambil seluruh data yang ada di tabel post dengan perintah mysqli_query select bintang from post, di mana nantinya itu akan ditampung di variabel result. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian kode HTML-nya sendiri kita menggunakan kode HTML seperti biasa. Seperti tadi ada bagian header, footer, konten, isi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada baris ke-71 sampai baris ke-78, di sini kita menggunakan fungsi perulangan, yaitu fungsi while. Di mana pada fungsi while ini nantinya kita itu akan mengambil data dari data dari tabel post tadi. Caranya adalah dengan menggunakan perintah mysqli_fetch_assoc dalam kurung variabel result. Seperti itu. Nah, jadi nantinya postingan yang kita buat itu tidak hanya akan muncul di bagian profil aja, tapi juga akan muncul di bagian landing page. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan perintah seperti baris ke-71 sampai ke-78 ini. Kemudian kita lanjut ke bagian akun. Nah, di halaman akun ini sama seperti sebelumnya, kita juga menggunakan PHP. Nah, pada baris pertama kita buka dulu tag PHP-nya, kemudian pada baris ke-3 sampai baris ke-7 kita itu menggunakan session. Kemudian pada baris ke-9 kita panggil file function.php-nya, kemudian pada baris ke-10 kita itu akan mengambil data dari tabel post. Caranya seperti tadi, yaitu dengan perintah mysqli_query $con, kemudian koma, select bintang from post. Nah, jadi kita akan mengambil data dari tabel post dengan perintah select bintang from post. Seperti itu, yang nantinya akan ditampung di variabel result. Kemudian pada baris ke-14 kita itu akan mengambil data dari tabel user. Caranya sama seperti pada baris ke-11 tadi, itu mysqli_query $con, select bintang from user. Nah, bedanya aja
bedanya itu kalau misalkan di baris ke-11 kita itu mengambil data dari tabel post. Nah, kalau di baris ke-13 ini kita mengambil data dari tabel user. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita menggunakan kode HTML seperti biasa, yaitu ada header, ada konten, isi, dan juga ada footer. Nah, tetapi nih pada baris ke-47 pada baris ke-48 sampai 50 kita itu menggunakan perintah PHP, yaitu PHP echo $ ambil, kemudian di dalamnya ada username. Nah, jadi pada bagian 48 ini, di bagian akunnya ini untuk bagian username dan juga nama, kita itu tidak perlu menginputkannya secara manual. Nantinya bagian username dan nama ini akan terisi secara otomatis mengambil data dari tabel user. Nah, jadi saat user itu menginputkan nama lengkap, kemudian username, email, dan juga password, nah nanti bagian username dan namanya itu akan tercetak juga di bagian akun ini, seperti itu. Nah, kemudian pada baris ke-82 sampai 92 sama seperti di halaman landing tadi, kita menggunakan fungsi perulangan, di mana pada fungsi while ini kita akan mengambil data dari tabel post. Nah, dengan perintah yaitu mysqli_fetch_assoc dalam kurung $result. Kemudian kita masuk ke bagian postingan. Di bagian posting ini kita menggunakan PHP. Yang pertama kita buka dulu tag PHP-nya, kemudian pada baris ke-3 sampai baris ke-7 kita menggunakan session. Nah, pada baris ke-10 kita koneksi ke database-nya, kemudian pada baris ke-14 kita cek apakah tombol submit-nya itu sudah ditekan atau belum. Nah, pada baris ke-18 kita tuh ambil data dari tiap elemen dalam form-nya. Jadi kita ambil data dari setiap elemen yang dikirim oleh $_post, kemudian kita masukkan ke dalam variabel nama, jenis, caption. Nah, kemudian untuk upload gambarnya kita menggunakan untuk upload gambarnya sendiri, di sini ada $gambar sama dengan upload, sama dengan fungsi upload. Nah, fungsi uploadnya sendiri sudah kita atur atau sudah kita coding di halaman file function.php. Jadi di sini kita tinggal panggil aja function dari uploadnya itu sendiri. Nah, kemudian di bawah function uploadnya ini, di baris ke-25 itu ada sebuah kondisi di mana jika yang dimasukkannya itu bukan gambar, maka dia akan mengeksekusi akan muncul pesan error. Kita akan menimbulkan sebuah kesalahan. Gitu. Kemudian pada baris ke-30 sampai 31 kita itu akan query insert data. Nah, jadi pada baris ke-30 ini kita akan menambahkan data ke dalam tabel post. Nah, dengan value-nya itu harus sesuai. Nah, dengan value-nya itu pertama itu ID, kemudian nama, jenis, caption, dan gambar. Nah, urutannya itu harus sesuai dengan struktur yang ada di tabel post kita di database. Nah, kemudian pada baris ke-33 sampai baris ke-45, nah jadi jika query yang kita lakukan itu berhasil atau kita berhasil menambahkan data, maka akan muncul sebuah pesan bahwasanya postingan yang kita lakukan itu atau postingan Anda itu berhasil diupload. Tapi kalau misalkan gagal, maka akan muncul sebuah pesan bahwasanya postingan Anda gagal diupload. Nah, kemudian untuk kode HTML-nya sendiri kita menggunakan kode HTML seperti biasa, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke halaman edit. Nah, di halaman edit sendiri kita menggunakan PHP juga, di mana pada baris ke-1 kita buka tag PHP-nya, pada baris ke-3 sampai ke-7 kita menggunakan yang namanya session, fungsi session. Kemudian pada baris ke-9 kita koneksi ke database. Kemudian pada baris ke-12 itu kita mengambil data dari URL. Nah, data yang kita ambil itu berdasarkan ID-nya. Nah, kemudian pada baris ke-16 kita itu query data mahasiswa berdasarkan ID-nya, yaitu dengan perintah mysqli_query dengan parameternya itu adalah $count, select bintang from tabelnya itu post, di mana where ID-nya itu sama dengan ID yang diinputkan oleh user, ID yang ada di database maksudnya. Nah, pada baris ke-19 itu terdapat sebuah kondisi, jadi jika tombol submit-nya itu sudah ditekan, maka kita akan mengeksekusi perintah yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama kan kita lakukan adalah menangkap terlebih dahulu data yang dikirim oleh $_post. Nah, nantinya dimasukkan atau ditampung di dalam variabel ID, kemudian variabel nama, variabel jenis, variabel caption, dan juga variabel gambar. Nah, kemudian pada baris ke-27 sampai baris ke-30 itu kita menggunakan sebuah kondisi, terdapat sebuah kondisi di mana jika
file jika user itu tidak mengubah gambarnya di menu edit, maka yang akan dieksekusi adalah perintah di baris ke-28, di mana nantinya gambar yang akan digunakan itu adalah gambar yang sebelumnya. Nah, tapi kalau misalkan usernya itu mengubah gambar di menu edit, maka yang akan dieksekusi adalah perintah di nomor 30, di mana akan ada gambar baru yang nantinya diperbarui pada halaman akun dan juga halaman landing. Seperti itu. Nah, kemudian pada baris ke-33, kita itu akan melakukan perintah update ke dalam database. Nah, caranya itu yang pertama adalah kita tampung terlebih dulu dengan variabel baru, yaitu namanya adalah variabel $new. Yang sama dengan perintahnya adalah mysqli_query, dalam kurung kita masukkan parameternya, yang pertama adalah $count, kemudian koma, kita tuliskan perintahnya update, post, set, name sama dengan $nama, jenis sama dengan $jenis, kemudian caption sama dengan $caption, gambar sama dengan gambar, where, ID sama dengan ID. Nah, kemudian jika pada baris 36 sampai 42 ini, jika kita itu sudah berhasil untuk melakukan update data ke database, atau ya jika kita sudah berhasil mengupdate data ke database, maka akan muncul perintah atau pesan bahwasannya data berhasil diupdate. Sementara jika kita gagal melakukan update data ini, maka akan muncul perintah atau pesan bahwasannya data gagal diupdate. Seperti itu. Nah, untuk kode HTML-nya sendiri kita menggunakan kode HTML biasa. Hanya saja pada bagian value-nya ini kita menambahkan perintah PHP atau sintaks PHP di dalamnya. Di mana nantinya ketika kita ingin mengedit suatu postingan, misalkan kita edit postingan yang pertama, kita dapatkan ID-nya. Nah, nantinya data-data yang ada di dalam postingan tersebut tampil juga di halaman editnya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian hapus. Nah, pada bagian hapus ini kita menggunakan PHP, di mana pada baris pertama itu kita buka dulu tag PHP-nya, kemudian pada baris ketiga kita panggil file function.php-nya, kemudian pada baris keempat kita akan mengambil datanya itu melalui URL melalui ID yang dikirimkan melalui URL, karena kita di sini menggunakan yang namanya fungsi $_get. Nah, kemudian pada baris ke-6, nah, di sini terdapat sebuah kondisi, jadi di mana jika function hapus, di mana fungsinya itu sudah kita atur di file function.php. Nah, jika hapus dalam kurung $ID lebih dari 0, maka dia akan menampilkan sebuah pesan bahwasanya data berhasil dihapus. Nah, tetapi jika dia gagal, maka dia akan mengirimkan sebuah pesan bahwasanya data gagal dihapus. Nah, kemudian kita masuk ke halaman logout. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai halaman logout. Nah, jadi di halaman logout ini pertama kita buka terlebih dahulu tag PHP-nya. Kita buka pada baris ke-1 tag PHP-nya, kemudian pada baris kedua kita jalankan terlebih dahulu fungsi session-nya, yaitu dengan perintah session_start. Kemudian kita hancurkan session-nya atau kita hapus session-nya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah session_destroy. Kemudian karena ada dalam beberapa kasus itu kadang sessionnya itu nggak terhapus secara sempurna atau masih ada session yang tersisa, makanya untuk lebih meyakinkannya kita jalankan perintah atau kita tuliskan perintah session_unset. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkannya lagi, nah kita tulis $_session sama diisi dengan array kosong. Nah, jadi setelah semua itu pada baris ke-7 baru kita kembalikan lokasinya itu ke index.php. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai kode program yang kita gunakan dalam membangun website ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.